ketika sebagian pejabat dan wakil rakyat mengkhianati reformasi dengan menjadi koruptor, ada anak-anak muda yang dengan gigih melahirkan pejuang-pejuang anti korupsi. Orang-orang muda percaya, sekecil apapun gerakan jika dilakukan banyak orang, bisa menjadi gelombang pergerakan amat besar. Orang-orang muda yang menjadi relawan anti korupsi menjadi bukti siapa yang sesungguhnya benar-benar mencintai negeri ini. Siapa bilang anak-anak muda tidak peduli pada negeri ini yang kini tengah digerogoti korupsi? Komunitas Kecil Bergerak adalah salah satu potret komunitas anak-anak muda yang tidak tinggal diam atas kondisi negeri. Manajer komunitas Kecil Bergerak Invanilela Herliana mengungkapkan, anak-anak muda mengekspresikan kepedulian mereka terhadap negara dengan cara yang berbeda. Mereka tidak tutup mata terhadap korupsi yang bisa menghancurkan negeri ini. Enggak sih, sebenarnya anak-anak muda itu peduli dan concern dengan apa yang terjadi di negara ini ya. Buktinya misalnya kita dengan teman-teman Kecil Bergerak punya banyak sekali program dan niat atau anak-anak muda itu sebenarnya ingin sekali dan mau melakukan hal-hal yang berguna untuk negeri ya. Tapi itu tadi, yang pertama kadang-kadang mereka merasa gimana caranya. Nah, kayaknya tuh negara itu kayak sesuatu yang besar gitu loh. Jadi kalau kita mikir wah negara ngapain ya buat negara, tapi makanya ada nggak sih ruang-ruang atau ruang-ruang yang mendekatkan permasalahan ini kepada anak muda sehingga anak muda pun bisa turut serta membangun negaranya atau berpartisipasi dalam pelaksanaan negara tapi dengan caranya masing-masing. Kecil Bergerak itu sesuai dengan namanya ya biarpun kecil tapi terus bergerak. Dari namanya aja sudah tahu maksudnya. Tapi secara ini kita banyak melakukan hal-hal yang terus kecil tapi terus continue gitu. Seperti kayak laksana akar, menguatkan akar dulu nanti biar tumbuhnya akan lebih kuat gitu. Jadi kita sejak 2006 hingga sekarang sudah 9 tahun terus melakukan hal-hal yang dari kita-kita aja. Makanya artinya gini, apapun yang kalian bisa lakukan, apapun yang anak muda bisa lakukan, lakukanlah sekecil apapun. Untuk melawan korupsi sebenarnya tidak perlu terus kita tidak hanya melaporkan ini, tindakan ini, apa-apa, tapi dari diri kita sendiri. Anak-anak muda itu energinya besar, tapi kemudian untuk menyalurkannya ke kanal-kanal yang bermanfaat itu yang perlu ruang untuk itu. Jadi dengan kalau di Kecil Bergerak kita menerapkan prinsip-prinsip seperti misalnya jujur, kemudian kamu harus berani bertemu dengan orang-orang atau kemudian berani mengemukakan pendapat atau seperti itu. Kemudian juga sederhana juga sederhana merupakan sebuah prinsip hidup juga yang sekarang kita sedang giatkan ke teman-teman muda di Kecil Bergerak, bahwa dengan sederhana sebenarnya kita juga bisa tetap hidup, nggak usah pakai gaya-gayaan, walaupun tetap harus bergerak bersama masyarakat dan tetap keren. Nah itu, jadi dan juga berdikari. Masih banyak anak-anak muda yang berpikir dan berjuang untuk kebaikan negeri ini. Mahmudin adalah salah seorang di antaranya. Tak ingin Indonesia hancur oleh korupsi, anak muda asal Serambi Mekah Aceh ini tergerak mendirikan Sekolah Anti Korupsi Aceh atau SAKA
dan aktif di Gerakan Anti Korupsi atau GERAK sebagai staf divisi pendidikan. Semangat untuk melahirkan pejuang-pejuang anti korupsi tak surut meski harus menjejaki jalan terjal. Anak muda ini juga tak patah arang ketika partai-partai politik tak tertarik pada gerakan anti korupsi. Motivasi kami membuat sekolah anti korupsi di Aceh itu di 2010 itu kami melihat tidak ada regenerasi atau kaderisasi pejuang-pejuang anti korupsi khususnya di Aceh. Pada saat itu setelah tsunami di Aceh itu kan cukup banyak potensi-potensi korupsi, baik itu dari NGO maupun dari kalangan pemerintahannya. Konon lagi dari pasca konflik 30 tahun konflik di Aceh. Pada saat itu kami beranggapan ini butuh ada kaderisasi baru ini untuk gerakan anti korupsi khususnya di Aceh. Makanya teman-teman di LSM Gerak itu berkumpul menginisiasi sebuah wadah pendidikan baru sebagai media kaderisasi untuk keberlanjutan gerakan anti korupsi di Aceh. Makanya dibentuklah sebuah sekolah anti korupsi Aceh pada saat itu. Dan pada saat itu juga kami melihat seperti ini. Proses pengalihan transisi politik dari mengangkat senjata ke memegang pulpen itu justru hal yang berbanding terbalik. Seperti apa kita katakan, para ex-kombatan ini dulunya yang notabene mengangkat senjata tiba-tiba memimpin sebuah daerah. Ini juga menjadi sebuah patokan baru karena mereka dengan track record yang belum kita ketahui memimpin sebuah daerah. Mereka yang dulunya angkat senjata memimpin sebuah daerah. Ketika tidak ada kader yang memantau mereka, justru daerah akan hancur menurut kami. Korupsinya akan begitu banyak. Maka dari itulah teman-teman bertekad kuat pada saat itu harus ada terbentuk sebuah wadah sekolah anti korupsi Aceh. Ini adalah sebagai media pendidikannya generasi muda di Aceh, para masyarakat di Aceh untuk belajar khususnya isu-isu anti korupsi dan isu-isu sosial. Lulusan Saka itu aktivitasnya sekarang ada yang melanjutkan studi di luar negeri, ada yang di Inggris, ada yang di Jakarta, ada yang melanjutkan juga aktivis seperti kami itu. Jadi di lulusan Saka itu kan di Aceh ada 23 kabupaten kota. Jadi mahasiswa yang di Banda Aceh itu berasal dari seluruh pelosok yang ada di Aceh. Mereka di saat kembali ke daerah, kami dorong mereka untuk membangun gerakan baru juga, gerakan sosial anti korupsi di sana. Jadi untuk mereka yang telah kami didik, diberikan pemahaman, mereka juga dapat mendidik generasi selanjutnya di desa mereka, agar desa mereka juga atau daerah-daerah mereka juga nantinya ada pejuang-pejuang anti korupsi yang dapat istilahnya membersihkan daerah mereka atau mengawasi daerah mereka sendiri. Joseph Angginoen boleh jadi adalah nama yang asing bagi banyak orang. Namun, karya-karya filmnya yang diproduksi dalam keterbatasan telah merajai berbagai festival internasional. Sutradara dan produser ini memiliki barometer untuk menilai kualitas film. Dalam membuat film, yang menjadi tolak ukur utama adalah manfaat. Anak-anak muda pun bisa diajak peduli pada masalah negeri melalui film. Saya tidak sependapat dengan statement bahwa anak muda ini mengabaikan kondisi. Saya pikir justru anak muda yang diabaikan. Kita anak muda ini sepertinya tidak didengarkan dan tidak diberi ruang untuk berekspresi. Jadi ya keluarnya ke ekspresi-ekspresi yang bisa mereka lakukan dan mereka cari sendiri. Balapan motor lah, tawuran lah, atau hal-hal yang memang lalu justru malah semakin memojokkan anak muda itu. Padahal sebenarnya menurut saya mereka itu hanya perlu difasilitasi gairahnya. Harus ada ruang untuk kemudian mereka itu berinteraksi satu sama lain dengan fair. Harus ada ruang untuk membuat anak-anak muda ini punya kesempatan untuk menunjukkan diri mereka, keinginan mereka. Dengan begitu sebenarnya proses untuk mendengarkan anak muda ini proses untuk juga memberikan ruang pada mereka.
Dan kalau kemudian sampai ada generasi yang bilang anak muda ini, wah mereka itu cuman bersenang-senang saja, nakal dan sebagainya, mungkin pertanyaan harus dibalik. Apakah kita mendengarkan anak-anak muda itu? Apakah kita berdialog dengan baik dengan mereka? Atau kita melulu hanya menyalahkan saja? Menjadi muda itu sebenarnya kesempatan untuk meraih apapun. Lalu kemudian ketika mereka mendewasa, mereka akan memilih. Mereka akan memilih idealisme apa, ideologi apa yang mereka anut. Dan mereka jalani sampai ajalnya, sampai menjadi abu lagi gitu. Kesempatan yang paling penting untuk anak muda itu kesempatan untuk mendapatkan kemewahan, memilih apapun yang bisa mereka pilih. Mendapatkan keleluasaan untuk mencoba banyak sekali hal. Dan ketika kemudian yang dipapar oleh kondisi lingkungan itu adalah hal yang segalanya baik, segalanya terfasilitasi dengan fair, dengan jujur. Saya pikir anak muda ini punya kok kesempatan untuk memilih gitu, lalu menunjukkan ideologinya nanti ketika dia mendewasa. Cuman persoalannya kan tampaknya generasi yang lebih tua itu terlalu moralis ya gitu. Jadi seolah yang harus diperjuangkan itu adalah hal-hal yang sebegitu moralisnya. Kalau sekedar mengajak mungkin gampang ya, ayo berantas korupsi melalui film. Yang penting itu menurut saya sebagai pribadi, seniman film, saya akan menunjukkan film-film saya selalu sebagai film-film yang jujur. Jadi itu ajakan saya dengan cara saya menunjukkan diri saya sebagai pembuat film yang membuat film-film yang memang punya ideologi. Film-film yang idealis, film-film yang mungkin tidak mainstream, tapi saya mengutarakan gagasan-gagasan yang mungkin bisa membuat para penontonnya nanti berpikir lebih mendalam mengenai kehidupan, mengenai kenyataan, mengenai masyarakat, dan mengenai hal-hal yang sebenarnya bisa ditemukan dan direfleksikan pada kehidupan nyatanya. Daripada membuat film-film yang terlalu populer, tapi terlalu banyak berbohong, terlalu banyak menangis, terlalu banyak tidak manusiawi, dan lain-lain. Jadi lebih baik menurut saya membuat film itu adalah upaya saya untuk mengajak dan mengampanyekan ideologi saya, gagasan saya. Ini menarik sekali, ada 40 sekian orang dari banyak tempat, dari Sabang sampai Merauke, dari seluruh Indonesia. Menarik sekali mendengarkan apa yang mereka gelisahkan. Ada yang dari Kendari menggelisahkan pembangunan masjid di tengah laut yang merusak ekologi, ada yang dari Aceh dengan kegelisahannya sendiri-sendiri, ada yang dari Sumatera Selatan dan sekitar yang gelisah tentang asap, dan sebagainya. Saya pikir ini energi besar untuk sebuah pertemuan yang isinya anak muda semua dengan segala macam kegelisahan mereka tentang society, kemudian mereka saling bertukar pikiran. Saya tadi lihat ada yang menyampaikan pendapat, menonton film saya, menyampaikan pendapat menggunakan perspektif dia. Dan itu banyak. Dan saya pikir itu kuncinya, bahwa orang didengarkan. Solusi mungkin tidak langsung muncul, tapi kita sedang menanam ideologi yang baik untuk anak-anak muda ini. Pahlawan tidak selalu di tempat yang ramai, di sorot TV, tapi juga di tempat-tempat yang sunyi, seperti komunitas-komunitas. Pelaksana tugas Wakil Ketua KPK Johan Budi menyampaikan pesan ini kepada anak-anak muda dari Aceh hingga Papua, peserta anti-corruption youth camp di Yogyakarta. Johan juga berpesan kepada anak-anak muda ini, jangan menjadi pasien KPK. Ya, jadi ini salah satu bentuk kampanye sosialisasi sebenarnya yang dilakukan oleh KPK. Ini beberapa program kita lakukan, mendatangi ke sekolah, kemudian juga berinteraksi dengan kampus,
kemudian membuat semacam camp ini. Jadi ini kayak pelatihan dengan cara yang fun gitulah, dengan mendatangkan tokoh-tokoh ya yang bisa memberikan pelajaran atau masukan berkaitan dengan gerakan anti korupsi. Saya kira justru pemuda itu mesin utama penggerak ya. Apakah itu berkaitan dengan pengawasan terhadap kinerja pemerintahan dan penegak hukum, maupun bagian dari gerakan pemberantasan itu sendiri. Ya, orang muda, pemuda itu yang utama menurut saya. Ya, sebenarnya sejak dulu digelarnya di daerah ya, bukan di terakhir tuh di Cibubur, tapi di daerah juga Nah, yang membedakan sekarang ini kita lebih banyak mendatangkan trainer dari luar. Jadi tokoh-tokoh itu kita banyak undang ke sini. Di samping juga ada semacam pelatihan ya nantinya khusus tentang anti korupsi. Itu yang membedakan. Nah, kalau dulu sekali lagi sedikit nilai-nilai yang dari luar itu. Jadi kita dulu lebih fokus pada tentang KPK-nya gitu. Nah, sekarang ini yang berbeda adalah kita juga mendatangkan dari luar lebih banyak. Misalnya ada satu narasumber yang kita minta untuk menceritakan bagaimana dia mengencourage desa. Nah, kami berharap apa yang dia peroleh dari pelatihan selama 10 hari ini itu bisa diterapkan di lingkup masing-masing peserta. Apakah itu di sekolahnya, di kampungnya, kemudian juga bisa secara aktif ikut menggerakkan juga di sana. Nah, nanti kita monitor juga ini, jangkar-jangkar ini kita monitor juga. Saya kira tidak semua anak muda ya. Memang lingkungan ya menurut saya yang membuat terutama di kota-kota ya. Tapi kalau di daerah-daerah saya kira banyak yang peduli orang-orang mudanya terkait dengan kehidupan masyarakat ya. KPK mendorong anak-anak muda Indonesia untuk sadar akan peran dan percaya atas kemampuan yang mereka miliki untuk melakukan perubahan sosial. Penanaman nilai-nilai anti korupsi seperti jujur, peduli, mandiri, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani dan adil perlu dilakukan intensif melalui cara kreatif, populer, dan dekat dengan keseharian anak muda masa kini. Bung Karno pernah lantang menyatakan, beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Berantas korupsi akan segera kembali untuk Anda.